Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi korelasi. Nah, pengertian dari korelasi itu adalah suatu analisis yang membahas keeratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Jadi berbeda dengan regresi. Kalau regresi kemarin itu adalah analisis yang melihat bentuk hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Jadi bentuk hubungan, sedangkan korelasi adalah keeratan hubungan. Jadi dia bisa erat positif atau erat negatif. Nah, koefisien korelasi itu bisa dicari dengan rumus R itu sama dengan sigma XY dikurang 1/n kali sigma X kali sigma Y per akar dari sigma X kuadrat dikurang 1/n dikali sigma X dikuadratkan dikali akar dari sigma Y kuadrat dikurang 1/n kali sigma Y dikuadratkan. Jadi sepertinya ini ribet ya karena banyak banget rumusnya, tetapi sebenarnya kalau misalkan kita cari satu-satu tidak juga susah. Yang penting hati-hati dalam pengerjaannya. Kita lihat ya. Nah, ini keterangannya adalah jika R itu mendekati nilai 1, jadi R itu adalah koefisien korelasi tadi ya. Kalau nilai R-nya itu mendekati 1, itu hubungannya makin erat positif namanya. Sedangkan jika R itu mendekati min 1, itu nanti hubungannya adalah makin erat negatif. Nah, namun jika R itu mendekati 0, itu hubungannya makin lemah. Jika titik-titik berada di garis R, di mana R-nya itu sama dengan 1, itu disebut dengan korelasi sempurna. Nah, latihan ini ada X, ada Y. X-nya ada 2,3 sampai 6,8, Y-nya itu ada 12 sampai 22. Nah, ditanyakan bagaimana keeratan hubungan antara X dengan Y. Jadi kalau misalkan soal seperti ini, yang ditanya bagaimana keeratan hubungan antara X dan Y itu dicari dengan cara korelasi. Sedangkan kalau misalkan ditanyakan bagaimana bentuk hubungan antara X dan Y itu dicari dengan cara regresi. Nah, caranya untuk memudahkan bisa digunakan Excel, tapi bisa juga dengan kalkulator. Yang penting berhati-hati dalam menghitung, dicatat yang lagi di catatannya. Nah, kalau kita menggunakan Excel, yang pertama tentu kita tulis dulu ini X. Mungkin bisa dibesarkan ya. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Nah, ini yang diketahui tadi, ini ada X, ini Y. Kemudian X kali Y, X kuadrat, Y kuadrat. Kan ini komponen-komponen yang diperlukan untuk rumus ini, rumus yang ada di sini. Nah, X kali Y kita cari X dikali Y. Nah, yang ini kita tarik aja dari sudut sini ke bawah biar kita nggak repot-repot. Oke. Kalau ini X kuadrat, X kuadrat. Nah, ini 5,3, ini juga ditarik ke bawah. Nah, ini Y kuadrat, Y kuadrat. Oke, ditarik juga sampai ke sini. Nah, ini adalah sigmanya. Sigma itu artinya total atau jumlah. Sigma X berarti zoom, buka kurung, tarik ke atas, bawah, sampai ke bawah. Nah, oke. Yang ini ditarik aja ke samping. Oke, dibesarkan tanda nama ya. Oke, sip. Nah, N-nya, N itu adalah jumlah dari data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya adalah 10. Nah, kemudian apa lagi yang diperlukan? Nah, dari rumus ini kan kita perlu set per N. Nah, ini ya, ini set per N. Kita cari juga 1 per N. Ini untuk menggampangkan nanti kita masukkan ke rumus 1 per 10. Nih. Oke, apa lagi yang diperlukan? Sigma X sudah. Ini sigma X, sigma Y, sigma X, sigma Y. Kemudian sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Oh ya, berikutnya adalah sigma X dikuadratkan. Yang rumusnya ini sigma X dikuadratkan berarti sigma X
tapi dia ini sigma X ini sama dengan yang ini kita kuadratkan. Sigma kuadrat aja kita tulis, karena kita juga perlu sigma Y dikuadratkan. Yang ini kuadrat. Oke, ini sigma X kuadrat, ini sigma Y kuadrat. Kemudian oke, sudah lengkap. Saya pikir sudah lengkap ya. Ini ada di sigma XY ini dia. Kemudian sigma X ini, sigma Y ini, super N ini. Kemudian sigma X dikuadratkan sudah ada ini, sigma Y dikuadratkan ini. Kemudian super N-nya ini. Oke, sudah ada. Kalau sudah ada data ini, silahkan masukkan ke rumus seperti ini. Nah, nanti dicari R-nya berapa. Nanti di-share di grup ya, siapa yang sudah dapat nilai R-nya ini, silahkan di-share di grup. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin itu saja materi korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.